Abdul, 29 tahun, santri yang baru masuk kerja sebagai office boy, dipermalukan di depan banyak orang. Ia dituduh macam-macam, sampai akhirnya seorang atasan menyiram wajahnya dengan air dan memecatnya seketika. Abdul tidak membalas, ia cuma menunduk dan minta izin sholat. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin, ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit seperti menahan warna, tidak gelap, tidak juga cerah. Abdul berdiri di depan cermin kecil yang pinggirnya retak, menatap wajahnya sendiri dengan nafas pelan, seperti sedang mengukur kekuatan hati sebelum keluar rumah. Di kursi plastik, seragam kerja warna oranye sudah ia lipat rapi sejak semalam. Seragam itu sederhana, bahkan terlihat agak kusam karena stok lama, tapi Abdul tetap menyetrikanya dengan teliti. Ia tidak ingin ada satupun alasan orang meremehkan kerjanya dari hal kecil. Padahal ia tahu, orang yang ingin meremehkan tidak butuh alasan. Peci hitamnya ia taruh di atas seragam. Ia mengusapnya pelan, lalu berhenti sejenak, seperti mengingat sesuatu yang jauh. Ada malam-malam di pesantren, saat ia menyapu halaman habis hujan, saat para ustadz mengajarkan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Abdul mengingat suara itu seperti masih menempel di telinga. Ia mengambil seragam, memakainya, lalu berdiri tegak. Seragam itu membuat bahunya terlihat biasa, tidak ada yang istimewa, dan memang itu yang ia cari. Abdul mengunci kamar kontrakannya. Di luar, suara motor dan langkah orang berangkat kerja bersahut-sahutan. Ia berjalan menuju halte dengan tas kecil di punggung. Tas itu tidak berat. Isinya hanya botol minum, sajadah tipis, sebuah buku catatan, dan sebuah pulpen. Di depan gedung kantor, Abdul berhenti sebentar. Dinding kacanya memantulkan jalanan dan orang-orang yang melintas. Di lobi, semuanya bergerak cepat. Orang-orang memakai kemeja rapi, sepatu mengkilap, lanyard menggantung di leher. Wajah mereka seperti sedang dikejar waktu dan semua yang tidak berlari dianggap mengganggu. Abdul melangkah masuk. Dinginnya pendingin ruangan menyambut. Ada aroma kopi, parfum, dan lantai yang baru dipel. Ia berdiri di depan meja keamanan. Petugas keamanan menatap Abdul dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan itu bukan hanya menilai, tapi seperti menempelkan label. Kemana? Tanya petugas itu singkat. Abdul tersenyum kecil. Saya Abdul, hari ini mulai kerja. Petugas mengangkat alis. Bagian apa? Bagian umum, Pak. Petugas menulis cepat, lalu menyodorkan kartu tamu. Naik ke lantai 10, lapor ke kepala operasional. Abdul mengangguk. Terima kasih, Pak. Ketika ia berjalan menuju lift, beberapa karyawan menyalip tanpa meminta izin, seolah Abdul bagian dari dinding. Ada yang menoleh sebentar, lalu kembali menatap ponsel. Ada juga yang menatap sekilas dan langsung membuang muka. Abdul tidak tersinggung. Ia sudah menyiapkan hatinya sejak dari kamar. Lift terbuka. Abdul masuk bersama beberapa orang. Di dalam lift, tidak ada yang bicara. Yang ada hanya suara nafas dan bunyi angka lantai yang naik. Saat lift berhenti di lantai 10, pintu terbuka dan suasana berubah. Lebih ramai, lebih tegang. Banyak meja, banyak kaca, banyak orang. Di ujung ruangan, ada papan jadwal rapat dan ruang-ruang tertutup dengan tulisan rapi. Abdul melangkah pelan, mencari tempat laporan. Ia bertanya pada seorang staf, lalu ditunjuk ke sebuah ruangan yang pintunya setengah terbuka. Di dalam ruangan itu, seorang perempuan berdiri di depan meja, memeriksa berkas sambil bicara cepat kepada dua orang lain. Blazer kremnya rapi, rambutnya diikat tinggi, wajahnya tajam dan tegas. Auranya membuat ruangan seperti punya aturan sendiri.
Itu Bu Rani. Abdul berdiri di depan pintu, menunggu izin masuk. Namun Bu Rani sudah menoleh, seperti tahu ada orang baru yang bisa ia atur. "Kamu?" katanya, suaranya keras tapi rapi. "Office boy baru." Abdul menunduk sedikit. "Saya Abdul, Bu." Bu Rani menatap peci di kepala Abdul. Matanya menyipit, lalu bibirnya seperti menahan senyum yang dingin. "Santri," ucapnya seolah itu bukan kabar baik. "Ya sudah, dengar ya. Di sini kerja cepat. Jangan lambat. Jangan banyak alasan." Abdul mengangguk. "Baik, Bu." Bu Rani mengambil tumpukan map dan menaruhnya di tangan Abdul tanpa pelan. "Antar ini ke ruang rapat. Sekarang, jangan salah lantai. Kalau salah, kamu yang tanggung." Map itu berat, tapi Abdul menerimanya dengan dua tangan, seperti menerima amanah. Ia ingin bertanya ruang rapat yang mana karena di lantai 10 ada beberapa ruang rapat dengan nama berbeda. Namun sebelum ia bicara, Bu Rani sudah memotong. "Kamu jangan tanya yang tidak penting, harusnya paham." Abdul menahan nafas. Ia tetap berkata sopan. "Baik Bu, saya antar." Ia keluar ruangan, berdiri di dekat papan jadwal rapat. Ada tulisan kecil yang sulit dibaca karena ditempel rapat dengan pengumuman lain. Abdul memiringkan badan untuk melihat lebih jelas. Di belakangnya, beberapa karyawan lewat. "Lihat tuh," bisik seseorang. Cukup pelan tapi masih terdengar. "Masuk kantor kayak masuk pesantren." Yang lain tertawa kecil. Abdul pura-pura tidak dengar. Ia menarik nafas, lalu berjalan. Ia masuk ke satu ruang rapat yang sesuai jadwal. Ruangan itu kosong. Tidak ada orang. Abdul ragu. Ia menoleh pada jadwal lagi. Lalu ia sadar ada perubahan kecil pada jam. Jadwal rapat ternyata bergeser ke ruang lain. Abdul buru-buru keluar. Ia berjalan cepat menuju ruang rapat berikutnya. Di depan pintu, ia merapikan map agar terlihat rapi. Ia masuk dan mendapati beberapa orang sudah duduk, wajah mereka serius. Abdul menunduk, meletakkan map di meja dekat proyektor, lalu keluar. Saat ia kembali ke lorong, Bu Rani sudah berdiri di sana seolah menunggu. "Kamu tadi masuk ruang yang salah," kata Bu Rani, suaranya seperti pisau yang disimpan rapi. Abdul menatap lantai. "Saya lihat jadwalnya berubah, Bu." Bu Rani mendekat. "Jangan jawab, kamu itu baru. Belum apa-apa sudah bikin orang tunggu." Beberapa karyawan yang lewat berhenti sebentar. Ada yang pura-pura menatap ponsel, tapi telinganya jelas ikut mendengar. Ada juga yang menatap Abdul seperti menatap tontonan. Bu Rani menepuk map yang sudah kosong di tangan Abdul. "Mulai hari ini, kalau kamu bikin masalah, saya pastikan kamu tidak betah." Abdul hanya mengangguk. "Baik, Bu." Bu Rani seperti tidak puas. Ia menatap Abdul lebih lama, mencari celah untuk membuatnya bereaksi. Namun Abdul tetap diam. Ia tidak membalas tatapan. Ia menunduk, lalu pamit pelan. "Kalau tidak ada lagi, saya lanjut kerja, Bu." Bu Rani mendengus. "Kerja yang benar." Abdul berjalan menuju pantry. Di sana ada mesin kopi, tumpukan gelas, dan meja kecil untuk menyiapkan minuman rapat. Ia mulai mencuci gelas yang belum sempat dicuci. Tangan Abdul bergerak tenang. Ia seperti orang yang terbiasa bekerja dalam sunyi. Seorang perempuan muda lewat, membawa beberapa kertas. Wajahnya lelah, matanya seperti menyimpan tangis yang tidak jadi keluar. Ia melirik Abdul, lalu berhenti sebentar. "Mas, kamu yang baru ya?" ucapnya pelan. Abdul mengangguk. "Iya, Mbak." Perempuan itu menatap sekitar, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan. Kalau Bu Rani sudah ngomel, jangan dibawa hati. Di sini banyak yang begitu. Abdul tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak." Perempuan itu menghela nafas. "Saya Siska." Abdul mengangguk hormat. "Saya Abdul." Siska hendak pergi, tapi kembali menoleh. "Kalau Mas butuh tahu ruang rapat yang mana, lihat jadwal yang ditempel di kaca dekat lift. Tapi kadang jadwalnya sengaja diganti." Abdul tidak bertanya apa maksud kata sengaja. Ia hanya mengangguk, menyimpan informasi itu seperti menyimpan serpihan petunjuk. Hari berjalan cepat. Abdul dipanggil, disuruh angkat galon,
disuruh bersihkan ruang, disuruh antar paket. Ada tugas yang jelas, ada juga tugas yang sengaja dibuat tidak jelas. Dan setiap kali Abdul terlihat bingung, beberapa orang seperti senang. Saat zuhur mendekat, Abdul melihat musola kecil di sudut lantai. Musola itu rapi tapi sempit. Ada sajadah yang sudah tipis, ada rak sandal, dan sebuah keran wudhu kecil yang airnya tidak terlalu deras. Abdul masuk, meletakkan sapu di pojok, lalu merapikan sajadah yang bergeser. Ia tidak langsung sholat. Ia membersihkan dulu. Ia ingin musola itu nyaman meski kecil. Setelah itu, baru ia berwudu. Di depan cermin kecil musola, ia melihat wajahnya sendiri. Ada lelah yang belum sempat muncul, ada juga ketenangan yang ia paksa tetap tinggal. Ia berdiri menghadap kiblat. Takbirnya pelan. Ia sholat seperti orang yang sedang menahan sesuatu agar tidak runtuh. Selesai sholat, Abdul duduk sebentar. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tas. Halamannya kosong, kecuali satu baris di bagian atas yang sudah ia tulis semalam. Hari pertama, lantai 10. Ia menulis pelan, tidak panjang. Hanya jam, tempat, dan apa yang ia lihat. Ia tidak menulis dengan marah. Ia menulis seperti orang menyusun peta. Saat ia selesai, ia menutup buku, menyimpannya kembali, lalu berdiri. Ia mengambil sapu dan kembali ke lorong. Di luar musola, suara tawa kecil masih terdengar. Bunyi sepatu mengkilap lalu lalang. Dan di antara semua itu, Abdul berjalan dengan seragam oranye yang sengaja ia pilih, menunduk sopan, tapi langkahnya tidak goyah. Hari kedua di lantai 10 terasa lebih cepat, seolah kantor itu sengaja menelan waktu. Abdul datang lebih pagi dari kemarin. Ia berharap kalau ia rapi dan siap, ia bisa menghindari suara keras. Tapi ia lupa satu hal, orang yang gemar merendahkan tidak akan kehabisan alasan. Saat ia baru saja selesai mengepel lorong dekat ruang rapat, Burani muncul dengan langkah tegas. Tumit sepatunya seperti mengetuk lantai dengan marah yang sudah disiapkan dari rumah. "Kamu?" panggilnya singkat. Abdul menoleh, menunduk sopan. "Iya, Bu." Burani menyerahkan daftar tugas, tapi bukan kertas rapi, melainkan sobekan halaman yang ditulis tergesa. Tulisannya cepat, beberapa kata sulit dibaca. "Kerjakan ini semua sebelum jam 10, ucap Burani. Abdul menatap daftar itu. Ada pengisian galon, pembersihan ruang rapat, pengiriman berkas, pengambilan paket, dan satu kalimat yang tidak jelas yang seperti sengaja dibuat kabur. Abdul mengangguk. "Baik, Bu. Untuk yang ini maksudnya bagaimana?" Burani memotong tanpa menunggu. "Kamu ini dari pesantren ya? Harusnya lebih nurut. Jangan banyak tanya." Kata dari pesantren itu diucapkan seperti ejekan, bukan seperti kebanggaan. Beberapa staf yang lewat menahan senyum. Ada yang menunduk pura-pura sibuk, tapi matanya melirik, menunggu Abdul tersulut. Abdul menahan nafas lalu berkata pelan, "Baik, Bu, saya kerjakan." Ia berjalan menuju pantry. Tangannya mulai otomatis mencuci gelas, menyusun sendok, menata gula dan kopi, lalu mengangkat galon. Beban galon membuat otot lengannya menegang, tapi wajahnya tetap datar. Ia tidak ingin orang tahu ia kesakitan, karena di tempat seperti ini, rasa sakit bisa jadi hiburan. Saat ia memutar galon di dispenser, seorang staf pria lewat dan sengaja menyenggol bahunya. Maaf," kata staf itu tanpa menoleh, tapi nadanya tidak benar-benar minta maaf. Air hampir tumpah. Abdul menahan, memutar galon lebih kuat sampai pas. Staf itu tertawa kecil dan berjalan pergi. Di meja dekat jendela, Siska duduk dengan laptop terbuka. Matanya lelah, punggungnya menegang seperti orang yang sedang menunggu disalahkan. Ketika Abdul lewat membawa tisu dan pembersih kaca, Siska melirik, lalu cepat-cepat menunduk. Beberapa menit kemudian, suara Burani terdengar dari arah ruang administrasi lebih keras dari biasanya. "Siska, kamu bisa kerja atau tidak?" Abdul berhenti di lorong. Ia tidak ikut campur, tapi telinganya menangkap tiap kata. "Saya sudah kirim data, Bu." Suara Siska terdengar menahan gemetar.
Data apa? Kamu ini bikin saya malu di depan divisi lain. Angka ini salah. Siska mencoba menjelaskan, tapi Bu Rani tidak memberi ruang. Suara Bu Rani seperti pisau yang digesek ke kaca, tajam membuat orang-orang memilih menjauh. Abdul menunggu sampai suara itu mereda. Saat Bu Rani pergi, Siska masih duduk, tangannya menekan pelipis, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di dekat Siska, mesin cetak mengeluarkan suara aneh lalu berhenti. Kertas terjepit, lampu kecilnya berkedip. Siska menatap mesin itu seperti menatap masalah baru yang pasti akan ditimpakan ke dirinya. Abdul mendekat pelan. "Mbak, mesinnya kenapa?" Siska menggeleng cepat. "Biarkan saja, Mas. Kalau dibenerin terus rusak, nanti Mas yang disalahin." Abdul tidak menjawab. Ia hanya membuka penutup kecil mesin, menarik kertas yang tersangkut dengan hati-hati. Tangannya tenang, seperti sudah hafal letak baut dan rol. Ia mengetuk pelan bagian dalam, lalu menutup lagi. Mesin itu hidup kembali, mengeluarkan kertas rapi. Siska menatap Abdul lama. "Mas bisa begitu?" Abdul tersenyum tipis. "Pernah belajar sedikit waktu dulu." Siska menelan ludah. Sejenak wajahnya terlihat ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan. Karena di kantor itu, rasa ingin tahu bisa jadi bumerang. Belum sempat Abdul pergi, Bu Rani kembali. Seperti sudah mengendus ada sesuatu yang bergerak tanpa izinnya. Bu Rani memandang mesin cetak yang menyala. "Siapa yang bongkar?" ucapnya. Siska ingin bicara, tapi lidahnya seperti terkunci. Abdul maju setengah langkah. "Saya, Bu, tadi macet." Bu Rani menatap Abdul dari peci sampai sepatu, lalu tersenyum tipis yang tidak hangat. "Kamu pikir kamu teknisi?" ucap Bu Rani pelan, tapi cukup tajam untuk membuat sekitar ikut mendengar. "Kamu itu office boy, tugas kamu bersih-bersih, jangan sok." Kata sok itu jatuh berat. Abdul menunduk, bukan karena ia setuju, tapi karena ia menahan diri agar tidak terbawa emosi. "Saya cuma ingin pekerjaan tidak tertahan, Bu," jawab Abdul halus. Bu Rani mendekat sampai jaraknya terlalu dekat. "Pekerjaan tertahan itu urusan kami. Kamu jangan ikut campur." Abdul mengangguk. "Baik, Bu." Bu Rani pergi, tapi sebelum benar-benar menjauh, ia sempat menoleh dan melempar kalimat yang seperti disengaja untuk menusuk. "Santri kok kerjanya bikin ribet?" Siska menatap lantai. Wajahnya memerah karena malu, bukan untuk dirinya, tapi untuk Abdul. Ada rasa tidak adil yang merambat, tapi ia terlalu takut untuk menyuarakan. Siang hari Abdul membersihkan ruang rapat setelah rapat panjang. Di atas meja ada tumpukan kertas, sisa kopi, dan remah makanan kecil. Di pojok ada catatan rapat yang terbuka. Abdul tidak berniat membaca, tapi matanya menangkap beberapa angka, beberapa istilah, beberapa nama vendor yang sama berulang. Abdul mengelap meja lebih pelan. Di luar ruangan, dua orang staf berbicara lirih. Mereka tidak sadar Abdul mendengar. "Potongan lembur bulan ini kok makin besar?" "Diam saja," Bu Rani dekat dengan atas. Abdul memungut gelas kosong, tapi pikirannya mencatat nada takut yang sama. Sore menjelang, Bu Rani memanggil Abdul lagi. Kali ini dengan suara yang dibuat manis, tapi manisnya terasa palsu. "Kamu antar ini ke lantai bawah," katanya sambil menyerahkan amplop. Abdul menerima. Amplop itu tebal. Tidak ada nama penerima, hanya garis pena seperti tanda cepat. "Ke siapa, Bu?" Bu Rani menatap tajam lagi. "Aku bilang antar ya antar." Abdul mengangguk. Ia membawa amplop itu, turun lewat lift, lalu berhenti di depan meja resepsionis lantai bawah. Ia menanyakan penerima dengan sopan. Resepsionis kebingungan karena tidak ada nama. Abdul menunggu sebentar, lalu memilih kembali ke lantai 10, menyerahkan amplop sambil berkata halus bahwa harus ada nama penerima agar tidak salah. Bu Rani menatap amplop itu seperti menatap bukti kesalahan. "Kamu sengaja bikin saya kesal," ucap Bu Rani. Abdul menunduk. "Saya takut salah, Bu." Bu Rani tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Kamu takut salah, tapi kamu sudah salah dari awal. Kamu masuk kantor ini saja sudah salah tempat." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada omelan.
Karena itu bukan tentang tugas, itu tentang menolak keberadaan seseorang. Abdul menahan nafas selalu mengangguk. Baik, Bu. Setelah jam kerja selesai, orang-orang pulang satu persatu. Lantai 10 mulai sunyi. Abdul masih merapikan pantry, menutup galon, membersihkan sisa kopi, menyusun gelas. Siska lewat, membawa tasnya. Ia berhenti sebentar. Mas Abdul, panggilnya pelan. Abdul menoleh. Iya, Mbak. Siska menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang. Suaranya mengecil. Mas jangan perbaiki apa-apa lagi. Kalau Bu Rani lihat, nanti Mas yang kena. Abdul tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mbak. Siska menelan ludah. Mas kok kuat? Abdul tidak langsung menjawab. Ia memandang lantai yang baru ia pel, lalu berkata pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri juga. Kalau saya ribut, mereka senang. Kalau saya diam, mereka bingung. Siska terdiam. Ia seperti ingin berkata sesuatu, tapi tidak jadi. Ia hanya mengangguk, lalu pergi cepat. Malamnya Abdul pulang ke kamar sewa. Ia duduk di kursi plastik yang sama. Ia membuka buku catatan kecilnya. Kali ini ia menulis lebih rapi, lebih panjang. Ia menulis jam, nama, suara, dan pola. Ia menulis tentang amplop tanpa nama, tentang ketakutan orang menyebut potongan lembur, tentang vendor yang namanya muncul di meja rapat. Di bagian bawah halaman, Abdul menulis satu kalimat pendek, ditulis pelan namun tegas. Sabar bukan berarti setuju. Ia menutup buku, mengambil sajadah, lalu menatap dinding sejenak. Ada letih yang akhirnya muncul di matanya, tapi ia tidak membiarkan letih itu mengubah hatinya jadi keras. Ia berdiri untuk sholat. Dalam sujudnya, bibirnya bergerak pelan memanggil Allah, meminta agar dirinya tidak tergelincir oleh hinaan. Setelah selesai, Abdul duduk sebentar. Ponselnya bergetar satu kali, lalu diam. Tidak ada nama di layar, hanya nomor yang tidak ia simpan. Abdul menatap getaran itu tanpa buru-buru membuka. Lampu kamar kecilnya tetap menyala, sementara di luar, kota terus berlari. Pagi itu Abdul sedang menyapu lorong dekat lift. Lantai masih mengkilap karena baru dipel semalam, dan cahaya dari jendela kaca membuat setiap noda kecil terlihat seperti kesalahan besar. Orang-orang lewat cepat. Ada yang membawa laptop, ada yang membawa map tebal, ada yang membawa wajah tegang karena takut terlambat rapat. Abdul tetap menyapu pelan, tidak menghalangi siapapun, tidak meminta ruang. Seperti ia memang hanya bayangan yang tidak perlu diingat. Lalu sebuah dompet jatuh. Bukan jatuh pelan, tapi jatuh seperti sengaja. Dompet kulit itu meluncur dari saku seorang staf pria yang berjalan terburu-buru, lalu berhenti tepat di dekat ujung sapu Abdul. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat dua orang menoleh sebentar. Abdul menunduk, mengambil dompet itu, lalu melangkah mengejar. Pak, dompetnya jatuh. Staf pria itu berhenti. Ia menoleh setengah hati, meraba saku, lalu menatap Abdul dengan mata yang tidak ramah. Abdul mengulurkan dompet itu dengan dua tangan. Dompet itu direbut, bukan diterima. Staf pria itu langsung membuka dompet di depan Abdul. Ia menghitung uangnya dengan cepat, memeriksa kartu-kartunya satu persatu, lalu menatap Abdul seperti sedang menahan tuduhan yang ingin dilepaskan. Beberapa orang di belakang menahan senyum. Ada yang berpura-pura batuk, ada yang menatap lantai, tapi telinganya jelas ikut mendengar. Uangnya lengkap, kata staf itu pelan, tapi nadanya seperti memberi peringatan. Abdul mengangguk sopan. Alhamdulillah. Staf itu memasukkan dompet ke saku dan pergi tanpa terima kasih. Abdul berdiri sebentar, lalu kembali menyapu. Ia tidak marah. Ia hanya merasakan sesuatu yang dingin mengalir di dalam dada, seperti rasa percaya yang sengaja dipatahkan. Tidak sampai siang, Abdul dipanggil. Bukan dipanggil biasa. Dipanggil dengan suara keras dari ujung lorong, seolah ia pelaku yang harus diseret. Kamu, Abdul, ke ruangan saya. Abdul menutup sapunya di pojok, lalu berjalan menuju ruangan Bu Rani. Di depan pintu, ia menarik nafas pelan. Ia sudah tahu, ini bukan tentang dompet. Ini tentang kebiasaan kantor yang suka menjadikan orang kecil sebagai sandaran salah.
Di dalam ruangan, Bu Rani duduk tegak. Di sampingnya ada 2 orang dari bagian sumber daya manusia. Dan di kursi dekat pintu, 2 staf pria pemilik dompet itu wajahnya dibuat serius seperti korban. Bu Rani membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Ada laporan kamu pegang dompet karyawan. Abdul menunduk. Saya temukan jatuh, Bu. Lalu saya kembalikan. Staf pria itu langsung menyela. Suaranya sengaja diperkeras. Kalau saya tidak periksa, siapa yang tahu? Dompet saya sempat di tangan dia. Bu Rani menyeringai kecil, seolah menikmati kalimat itu. Nah, kamu dengar sendiri. Di sini itu kantor, bukan tempat main-main. Kamu jangan merasa suci. Abdul diam sebentar. Kata merasa suci itu terasa seperti lemparan lumpur ke wajah. Padahal ia hanya mengembalikan barang orang. Abdul ingin bicara banyak, tapi ia menahan. Ia tahu, setiap kata pembelaan bisa dipelintir jadi alasan baru untuk menamparnya. Saya cuma menjalankan yang benar, Bu, ucap Abdul pelan. Bu Rani mengetuk meja sekali. Yang benar menurut kamu itu siapa? Ruangan itu seketika lebih dingin. 2 orang sumber daya manusia saling pandang, tapi tidak ada yang menolong. Mereka seperti sudah terbiasa melihat orang diinjak, lalu menganggapnya urusan biasa. Abdul menunduk lebih dalam. Saya karyawan, Bu. Bu Rani tertawa kecil. Karyawan, bagus. Karyawan yang harus tahu posisi. Setelah itu Bu Rani menutup map di depannya dengan gerakan cepat. Mulai hari ini, kamu dapat catatan. 1 kali lagi bikin masalah, saya buat surat peringatan. Staf pria itu berdiri, memasukkan tangan ke saku seperti menang. Ia melewati Abdul dan sempat berbisik lirih, hampir tidak terdengar, tapi cukup tajam untuk menusuk. Lain kali jangan sok baik. Abdul tidak menoleh. Ia keluar ruangan dengan langkah pelan. Di lorong, Siska menunggu. Wajahnya pucat seperti orang yang ikut merasakan. Ia tidak berani mendekat terlalu dekat, takut terlihat berpihak. Tapi ketika orang-orang lewat, Siska akhirnya berani menyelipkan kalimat cepat. Mas, itu sengaja. Abdul menatap Siska sekilas. Apa? Siska menelan ludah. Saya lihat dompet itu jatuh. Dia jalan pelan padahal katanya buru-buru. Dan dia sengaja lihat Mas dulu. Abdul mengangguk pelan. Tidak kaget, hanya saja mendengar kenyataan itu dari mulut orang lain membuat rasanya lebih pahit. Siska menatap mata Abdul sebentar. Mas tidak takut? Abdul tersenyum tipis. Takut, tapi saya lebih takut kalau hati saya jadi buruk. Siska menahan nafas, matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat menunduk. Mas hati-hati, Bu Rani lagi cari alasan. Abdul tidak menjawab panjang. Ia kembali ke pantry, menatap gelas rapat, menyeka meja yang sudah bersih, lalu berjalan ke musola. Di musola Abdul duduk sendiri. Ia mengeluarkan buku catatan dari tas kecilnya. Ia membuka halaman baru, menulis tanpa emosi berlebihan, tapi setiap hurufnya seperti paku kecil yang ditancapkan rapi. Nama staf pria itu ia tulis. Jam kejadian ia tulis. Siapa yang hadir, ia tulis. Kalimat yang diucapkan Bu Rani, ia tulis. Lalu di bawahnya, Abdul menulis 1 baris pendek. Orang yang suka menuduh biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Ia menutup buku, menyelipkannya kembali ke tas, lalu berdiri untuk sholat. Setelah salam, ia tidak langsung pergi. Ia menatap sajadahnya lama, seperti sedang menahan luka agar tidak berubah jadi dendam. Sore itu, di lorong kaca, orang-orang masih menertawakan cerita dompet versi mereka. Abdul lewat membawa kantong sampah, wajahnya tetap tenang. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah pelan di udara kantor. Bukan karena Abdul melawan, tapi karena beberapa orang mulai sadar, ketenangan Abdul bukan milik orang biasa. Minggu pertama belum selesai, tapi Abdul sudah seperti punya cap di dahi. Di pantry, jika ia mengambil gula, ada yang berbisik. Di lorong, jika ia lewat membawa sapu, ada yang tertawa kecil. Bahkan saat ia cuma berdiri menunggu lift, ada mata yang menatapnya seperti menatap orang asing yang tidak diundang. Abdul tidak membalas. Ia tetap menyapa sopan pada petugas keamanan, tetap menunduk saat lewat meja resepsionis, tetap mengucap terima kasih meski sering tidak dijawab. Namun pagi itu berbeda.
Ada rapat penting dari divisi besar. Bu Rani terlihat lebih tegang, tapi ketegangannya bukan membuat ia berhati-hati, malah membuat ia semakin ganas. Abdul baru selesai mengelap kaca ruang rapat ketika Bu Rani memanggilnya dari jauh. "Abdul, sini." Suara itu tidak keras, tapi nadanya seperti tali yang menarik. Abdul mendekat menunduk. Bu Rani menunjuk ruang rapat yang baru saja dipakai. "Bereskan, cepat. 5 menit lagi ada rapat lagi." Abdul mengangguk dan masuk. Ruangan itu masih hangat oleh orang-orang yang barusan keluar. Ada gelas bekas kopi, ada remah biskuit, ada tisu kusut. Abdul bergerak cepat. Tangannya teratur seperti sudah menghitung langkah. Ia mengangkat gelas, menaruh di nampan, mengelap meja, menggeser kursi kembali rapi. Ia mengecek sudut-sudut, memastikan tidak ada noda. Ketika semua terlihat bersih, Abdul hendak keluar, tapi Bu Rani sudah masuk seperti memeriksa tempat kejadian perkara. Ia memutar balik, melihat meja, melihat lantai, lalu berhenti di bawah kursi paling ujung. Bu Rani menunduk, mengambil ujung tisu yang menempel di lantai. Kecil sekali. Hampir tidak terlihat kalau tidak dicari. Bu Rani mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah itu bukti besar. "Ini apa?" Abdul menunduk. "Maaf Bu, saya ambil." Bu Rani melangkah mendekat. "Kamu ini kerja atau main?" Abdul menahan nafas. "Saya kerja, Bu." Bu Rani tertawa pendek, dingin. "Kerja? Kamu sadar kamu bikin saya malu. Rapat penting, ruangan kotor begini." Abdul memungut tisu itu, membuangnya, lalu kembali mengelap lantai di sekitar kursi. Ia tidak ingin ada suara, tidak ingin ada drama. Namun Bu Rani tidak datang untuk melihat lantai bersih. Bu Rani datang untuk melihat Abdul patah. "Kamu itu cocoknya di tempat kamu saja," ucap Bu Rani pelan tapi menusuk. "Jangan mimpi tinggi, kamu cuma office boy." Di balik pintu kaca, 2 orang staf berhenti sebentar. Mereka berpura-pura menunggu rapat, padahal menunggu reaksi. Abdul tetap diam. Bu Rani mendekat lagi, suaranya makin tipis, makin tajam. "Kamu diam terus, sok suci." Kata itu kembali muncul, seperti sengaja diulang, agar Abdul merasa kotor meski tidak bersalah. Abdul merapikan kain lapnya, menaruhnya di ember, lalu menunduk. "Kalau tidak ada lagi, saya lanjut kerja, Bu." Bu Rani menatapnya lama. Tidak ada ledakan, tidak ada perlawanan. Abdul tetap tenang, dan ketenangan itu seperti tamparan. Bu Rani membuang pandang, lalu pergi dengan gerakan cepat. Abdul keluar ruang rapat. Di lorong, ia melihat Siska berdiri di dekat meja administrasi, wajahnya pucat. Di depan Siska, ada tumpukan kertas dan layar komputer yang menyala. Bu Rani baru saja pergi dari sana. Siska menatap Abdul sebentar, lalu menunduk. Matanya merah, tapi ia berusaha tersenyum. Abdul tidak bertanya di tempat terbuka. Ia hanya lewat, mengambil sapu, lalu menuju musola kecil. Di musola suasananya seperti biasa, sepi. Tapi hari itu sepinya berbeda. Sepi yang berat, seolah dindingnya ikut menyimpan keluh kesah orang-orang yang tidak berani bersuara. Abdul merapikan sajadah yang miring. Ia mengisi galon air wudhu yang hampir habis. Ia membersihkan lantai musola dengan kain, pelan seperti sedang merawat sesuatu yang rapuh. Siska masuk pelan, melepas sepatunya, lalu duduk di sudut. Ia menahan tangis, tapi nafasnya tidak bisa menipu. Bahunya naik turun seperti orang yang kehabisan tenaga. Abdul menoleh. "Mbak." Siska mengusap pipi cepat. "Saya tidak apa-apa." Abdul duduk tidak terlalu dekat, menjaga jarak agar Siska tidak merasa di pojokan. "Mbak disalahkan lagi?" Siska menunduk. "Saya disuruh ubah angka di laporan. Saya ikuti. Tadi Bu Rani bilang saya yang bikin salah." Abdul menghela nafas pelan. Tangannya meremas ujung sajadah sebentar, lalu rileks lagi. "Mbak simpan semua jejaknya." Siska menatap Abdul dengan mata basah. "Mas tahu caranya?" Abdul mengangguk. "Jam edit, akun yang dipakai, riwayat file." Siska menelan ludah. "Mas, saya takut." Abdul menunduk. "Takut itu wajar." Siska menarik nafas, lalu akhirnya berkata lirih.
seperti membuka rahasia yang selama ini ia kunci. Mas sebenarnya siapa? Mas ini seperti orang yang sudah siap dihancurkan tapi tidak hancur. Abdul tidak langsung menjawab. Ia memandang rak sandal yang sudah tua, lalu memandang keran wudhu yang airnya menetes pelan. Saya cuma orang yang diajari satu hal, ucap Abdul. Kalau melihat yang lemah diinjak, jangan ikut menertawakan. Siska menangis pelan, suaranya tertahan. Abdul tidak menyentuhnya, tidak menasehati panjang. Ia hanya duduk menemani, seperti musola itu menemani banyak orang tanpa bicara. Setelah Siska agak tenang, Abdul berdiri mengambil ponselnya, lalu membuka catatan kecil. Ia menuliskan sesuatu yang singkat, bukan laporan panjang, hanya pola. Nama Burani, jam kejadian, angka yang diubah, kalimat yang diucapkan. Ia menutup ponsel, lalu berkata pelan, "Mbak kerja seperti biasa, jangan ribut, jangan menantang." Siska mengangguk, masih gemetar. "Mas, saya takut Mas yang kena." Abdul tersenyum tipis. "Saya sudah kena dari hari pertama." Abdul berwudu. Ia berdiri sholat di depan, tidak sebagai imam, tidak memimpin siapapun, hanya menenangkan hatinya sendiri. Selesai sholat, Abdul duduk lebih lama dari biasanya. Ia menatap lantai musola yang bersih. Ia teringat wajah Burani yang selalu mencari kesalahan. Ia teringat dompet yang jatuh. Ia teringat amplop tanpa nama. Di luar musola, kantor tetap berisik. Namun di dalam musola, sunyi itu terasa seperti tempat Abdul mengikat sabarnya agar tidak putus. Ketika Abdul keluar, ia melihat papan pengumuman dekat lift. Ada memo baru ditempel tentang rapat mendadak untuk evaluasi kinerja bagian umum. Tulisan itu rapi, tapi rasanya seperti ancaman yang disamarkan. Pagi itu lantai 10 terasa lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berjalan cepat, tidak hanya karena takut terlambat, tapi karena ada rapat besar yang membuat semua divisi seperti dipaksa tampak sempurna. Ruang rapat utama dipersiapkan sejak subuh. Meja dipoles, kursi disusun, proyektor dites, dan air minum ditata rapi dalam gelas yang sama tingginya. Abdul mengerjakan semuanya tanpa suara. Ia tidak ingin terlihat sibuk, hanya ingin semuanya selesai sebelum orang-orang penting masuk. Burani mondar-mandir seperti pemimpin pasukan. Matanya menilai setiap sudut, bukan untuk menjaga kebersihan, melainkan untuk memastikan tidak ada celah yang bisa membuatnya terlihat gagal. "Abdul, kamu habis ini jangan pergi jauh," ucap Burani. Abdul mengangguk. "Baik, Bu." Ada nada aneh di kalimat itu, bukan perintah biasa, seperti pengingat agar Abdul tetap ada di jangkauan. Rapat dimulai, pintu kaca tertutup. Suara dari dalam ruangan tidak jelas, hanya terdengar potongan kalimat yang serius. Abdul menunggu di luar, siap kalau dipanggil. Beberapa menit kemudian, satu orang keluar, wajahnya tegang. Ia bicara cepat pada staf lain. Setelah itu, pintu dibuka lagi. Orang kedua keluar, lalu orang ketiga. Semua seperti terburu-buru. Abdul melihat Burani berdiri di ujung lorong, menatap pintu ruang rapat seperti menatap sesuatu yang hilang. Lalu suara Burani pecah. "Mana map hitam itu?" Lorong mendadak sunyi, seperti semua orang menahan nafas bersamaan. Burani berjalan cepat menuju meja kecil dekat ruang rapat. Ia membolak-balik tumpukan berkas, tangannya kasar, tidak peduli kertas kusut. Staf-staf mulai gelisah, ada yang menatap jam, ada yang menelan ludah. "Dokumen utama hilang," ucap seseorang lirih. Kalimat itu menyebar cepat, seperti api kecil yang tiba-tiba menjalar ke seluruh ruangan. Burani menoleh ke beberapa orang. "Siapa terakhir pegang?" Tidak ada yang menjawab. Semua saling pandang. Mata-mata mulai mencari kambing hitam, bukan mencari kebenaran. Burani menatap ke arah Abdul. Tatapan itu lama, menempel, dan terlalu yakin. "Kamu tadi masuk ruang rapat," kata Burani. Abdul mengangguk pelan. "Saya taruh air minum, Bu." "Kamu lihat map hitam?" Abdul menunduk. "Saya tidak pegang map apapun, Bu." Burani mendekat. Suaranya tidak lagi rapi.
Jangan bohong, kamu yang paling sering keluar masuk. Kamu yang paling gampang menyembunyikan. Beberapa orang di belakang mulai ikut menambahkan. Seperti paduan suara yang takut kalau tidak ikut bicara, mereka akan jadi target berikutnya. Tadi saya lihat dia dekat meja. Dia bawa nampan, bisa saja selipin. Dia kan sendiri tadi. Abdul menatap lantai. Dadanya seperti diikat. Bukan karena ia takut disalahkan, tapi karena ia melihat betapa mudah orang-orang menjual hati nurani demi aman. Siska berdiri beberapa langkah dari situ. Wajahnya pucat. Ia ingin bicara, tapi matanya melirik Burani lalu menunduk lagi. Ketakutan menahan mulutnya. Burani mengangkat tangan, menyuruh semua diam. Lalu ia menunjuk Abdul seperti menunjuk terdakwa. Kita cek tas kamu. Abdul membuka tasnya tanpa protes. Tas itu berisi sajadah tipis, botol minum, pulpen, dan buku catatan kecil yang terselip rapat. Tidak ada map. Sejenak ada hening yang membingungkan, tapi Burani tidak mungkin berhenti di situ. Kalau berhenti, artinya ia salah, dan Burani tidak pernah mau terlihat salah. Ah, pintar, ucapnya suaranya dingin. Kamu simpan di tempat lain. Abdul menarik nafas pelan. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu pembelaan sering kalah oleh orang yang lebih berkuasa. Bu, saya bisa bantu cari, kata Abdul halus. Saya cek pantry, cek tempat sampah, cek lorong. Burani menatapnya tajam. Kamu mau kabur? Abdul menggeleng pelan. Saya cuma mau cari. Burani memanggil keamanan. 2 petugas datang. Mereka berdiri di sisi Abdul seperti penjaga tahanan. Lorong makin ramai. Orang-orang menonton dengan mata yang campur aduk. Ada yang puas, ada yang takut, ada yang pura-pura sedih. Burani mengumumkan dengan suara keras. Sengaja agar semua dengar. Rapat ditunda gara-gara dia. Kata dia itu seperti paku. Vendor yang menunggu terlihat kesal. Atasan di dalam ruang rapat mulai bertanya-tanya. Burani butuh jawaban cepat. Dan jawaban tercepat adalah menuding orang yang tidak punya kuasa. Abdul menunduk lebih dalam. Ia merasakan panas di belakang mata, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan orang-orang yang sedang menikmati runtuhnya martabatnya. Siska akhirnya melangkah setengah, bibirnya bergerak pelan tapi berhenti. Ia tidak sanggup menantang Burani. Abdul melihat itu. Di saat semua orang mencari selamat, Abdul justru memikirkan Siska. Ia tahu, jika Siska bicara, Siska akan dihancurkan lebih dulu. Abdul menatap Burani, lalu menunduk lagi. Suaranya keluar pelan, seperti orang yang sengaja menelan harga dirinya sendiri. Kalau memang harus ada yang bertanggung jawab, saya siap, Bu. Beberapa orang terkejut. Ada yang saling pandang. Mereka tidak menyangka Abdul akan menyerah secepat itu. Tapi mereka juga tidak tahu itu bukan menyerah. Itu memilih waktu. Burani tersenyum kecil, seperti baru mendapatkan hadiah. Bagus, ucapnya. Besok kamu menghadap saya. Kamu saya berhentikan. Kalimat itu jatuh tanpa belas kasihan. Lorong kembali bergerak. Orang-orang perlahan kembali ke meja masing-masing. Seolah drama sudah selesai. Ada yang masih berbisik, ada yang menertawakan pelan. Ada juga yang menghela nafas lega karena bukan mereka yang dituduh. Abdul berjalan menuju pantry tanpa melihat siapapun. Tangannya mengambil gelas, menata kembali air minum yang tadi sempat kacau. Ia tetap bekerja meski dadanya seperti diremas. Sore hari saat kantor mulai sepi, Abdul masuk musola. Ia duduk sendirian. Lampu musola redup dan suara luar terdengar jauh. Abdul membuka buku catatan kecilnya. Kali ini ia tidak menulis banyak. Ia menulis 1 baris panjang, rapi dan tenang, lalu ia garis bawahnya pelan. Kamera di lorong digeser sudutnya sejak kemarin. Ia menutup buku itu, memasukkannya ke tas, lalu mengambil ponsel. Layarnya menyala. Ada 1 kontak yang tidak memakai nama, hanya angka. Abdul mengetik pesan singkat, mulai jalankan tahap 2. Ia mengirim. Setelah itu ia menaruh ponsel, berdiri, lalu sholat lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya ia memanggil Allah pelan,
bukan untuk meminta pembalasan, tapi untuk meminta hati yang tetap lurus saat pintu ujian berikutnya dibuka. Di luar musola, papan pengumuman masih menempel rapi. Evaluasi kinerja bagian umum. Dan di ujung lorong, Bu Rani berjalan dengan langkah cepat, seperti orang yang yakin ia baru saja menang. Pagi itu Abdul datang seperti biasa, lebih awal dari kebanyakan orang. Tapi udara lantai 10 tidak seperti biasanya. Ada keheningan yang tidak tenang, seperti gedung itu menyimpan berita yang belum diumumkan, tapi semua orang sudah mencium baunya. Beberapa staf menatap Abdul, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Ada yang pura-pura sibuk membuka laptop, ada yang membenarkan kerah baju, ada yang menahan nafas. Tidak ada yang menyapa. Bahkan Siska pun hanya melirik sebentar, matanya seperti meminta maaf tanpa kata. Abdul berjalan menuju pantry. Ia mulai menata gelas. Tangannya bergerak otomatis, tapi telinganya menangkap bisik-bisik yang lewat seperti angin. Katanya hari ini suratnya keluar, biar kapok. Enak aja, office boy bikin rapat batal. Abdul tidak membalas. Ia hanya merapikan gelas lebih rapi, seolah kerapian bisa menahan runtuhnya sesuatu. Sekitar jam 9, Bu Rani muncul. Kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya ada 2 orang dari bagian sumber daya manusia dan 1 orang keamanan. Mereka berjalan seperti rombongan yang sudah punya keputusan, bukan rombongan yang mau mendengar. Abdul, panggil Bu Rani. Abdul mengeringkan tangannya dengan tisu, lalu mendekat. Iya, Bu. Bu Rani menunjuk ruangannya tanpa menatap mata Abdul. Masuk. Abdul melangkah masuk. Ruangan itu wangi dan dingin. Kursi-kursi sudah disusun menghadap meja seperti sidang kecil. 2 orang sumber daya manusia duduk dengan wajah datar. Keamanan berdiri dekat pintu seperti pengunci. Bu Rani membuka map putih dan mengeluarkan selembar kertas. Ia menaruhnya di meja dengan bunyi pelan, tapi bunyi pelan itu terasa seperti palu. Kamu diberhentikan. Kalimat itu tidak panjang, tapi beratnya seperti menjatuhkan sesuatu di dalam dada Abdul. Ia menatap kertas itu sebentar. Matanya tidak berkedip. Ia membaca garis-garisnya pelan, bukan karena tidak paham, tapi karena ia ingin memastikan mereka benar-benar memilih jalan ini. Abdul mengangkat kepala, suaranya tetap halus. Karena dokumen itu hilang, Bu. Bu Rani menyilangkan tangan. Karena kamu bikin masalah, karena kamu bikin kantor kacau. Abdul menunduk sebentar. Saya tidak ambil dokumen itu. Bu Rani tersenyum tipis. Senyum yang tidak punya iba. Kamu berani bantah. Abdul menghela nafas pelan. Saya hanya bilang yang benar. 1 detik ruangan hening. 2 orang sumber daya manusia saling pandang, tapi tidak ada yang bicara. Mereka menunggu Bu Rani memimpin seperti biasa. Bu Rani berdiri. Ia berjalan mengitari meja, mendekat ke Abdul. Jaraknya terlalu dekat. Lalu ia berbicara pelan, seolah ingin kata-katanya masuk sampai ke tulang. Kamu itu cuma office boy, santri pula. Kamu pikir kamu bisa lawan orang yang punya kuasa? Abdul tidak menjawab. Tangannya mengepal kecil di samping tubuh, tapi ia tahan. Wajahnya menunduk, tapi bukan tunduk pada hinaan. Tunduk pada dirinya sendiri, agar tidak terpancing. Bu Rani meraih gelas di atas meja. Gelas bening berisi air putih. Abdul melihat gerak itu, tapi ia tidak mundur. Ia tidak mengangkat tangan. Ia hanya diam. Air itu melayang. Tidak ada peringatan. Air menyiram tepat ke peci, turun ke wajah, masuk ke kerah seragam oranye, lalu menetes ke lantai. Perciknya memantul di kaca meja. 1 tetes mengenai kertas pemecatan, membuat tinta sedikit luntur. Ruangan membeku. 1 orang sumber daya manusia menahan nafas. Yang satunya menutup mulut dengan tangan. Keamanan menatap ke arah lain, seperti malu tapi tidak berani bergerak. Bu Rani menatap Abdul dengan mata menyala. Keluar sekarang, jangan injak tempat ini lagi. Abdul mengusap wajahnya pelan. Air dingin membuat kulitnya menggigil, tapi yang lebih dingin adalah rasa dipermalukan seperti benda. Abdul berdiri. Ia tidak menatap Bu Rani lama-lama.
Ia hanya menunduk sebentar, lalu bicara dengan suara yang hampir tidak terdengar tapi jelas. "Saya izin sholat dulu, Bu." Burani tertawa kecil. "Sholat saja sana, biar Allah yang kasih kamu kerja." Kalimat itu membuat dada Abdul seperti ditusuk, bukan karena ia meragukan Allah, tapi karena nama suci itu dipakai untuk mengejek. Abdul memungut peci yang basah, merapikannya pelan di kepala. Seragamnya menetes. Ia berjalan keluar ruangan. Di lorong, beberapa orang sudah menunggu, seperti menunggu pertunjukan berikutnya. Ketika Abdul lewat, mata-mata mengikuti. Ada yang kasihan tapi diam. Ada yang puas. Ada yang takut karena merasa pernah ikut menertawakan. Siska berdiri dekat meja administrasi. Matanya merah. Bibirnya bergetar. Abdul menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil seperti berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Abdul masuk musola. Di dalam musola sunyinya lebih tebal dari biasanya. Abdul menutup pintu pelan. Ia meletakkan tasnya, melepas peci dan menaruhnya rapi. Air masih menetes dari ujung bajunya. Lantai musola basah sedikit, tapi Abdul tidak peduli. Ia berwudu lagi meski wajahnya baru disiram. Ia berdiri sholat. Takbirnya pelan. Bahunya naik turun, menahan sesuatu yang ingin keluar. Setiap gerakan terasa seperti menambal hati yang disobek. Selesai sholat, Abdul tidak langsung bangkit. Ia duduk lama. Ia membuka tasnya, mengeluarkan buku catatan kecil yang selama ini selalu ia simpan rapat. Tangannya gemetar sedikit, tapi tulisannya tetap rapi. Hari ini jam 9 lewat. Air disiram, pemecatan, saksi diam. Lalu ia menulis satu baris lebih dalam dari biasanya. Yang paling menyakitkan bukan airnya, tapi cara manusia merasa berhak menghapus martabat orang lain. Abdul menutup buku itu. Ia menatap sajadah. Matanya merah, tapi ia tidak menangis keras. Ia menarik nafas panjang, lalu berbisik pelan, memanggil Allah, meminta agar hatinya tidak berubah jadi api. Setelah itu Abdul berdiri, mengeringkan wajah dengan tisu, lalu keluar dari musola dengan langkah yang tetap tenang. Di lobi, ia menyerahkan kartu akses. Ia menunduk sopan pada petugas keamanan. "Terima kasih, Pak." Ia melangkah keluar gedung. Di luar, gerimis turun tipis. Abdul berdiri sebentar di bawah kanopi, membiarkan titik-titik hujan menyatu dengan air yang tadi menghina. Lalu ia berjalan pergi tanpa menoleh. Di lantai 10, Burani kembali ke mejanya dengan nafas masih panas. Ia mengira air itu membuat Abdul hilang. Padahal yang pergi bukan hanya Abdul. Yang pergi adalah kesempatan mereka untuk berhenti sebelum semuanya terbuka. Hari pertama setelah Abdul pergi, lantai 10 seperti baru selesai menang. Burani berjalan lebih tegak. Ia menaruh map di meja dengan gerakan puas, seolah barusan menyingkirkan batu kecil dari jalan. Karyawan-karyawan yang kemarin menonton kejadian itu mulai kembali tertawa. Ada yang berbisik bahwa santri itu memang tidak cocok kerja di kantor besar. Ada yang bilang, orang seperti Abdul cuma bisa kuat di tempat yang semua orang sama-sama miskin. Siska tidak ikut tertawa. Ia duduk di depan layar komputernya, menatap angka-angka seperti menatap pintu yang tidak bisa dibuka. Di dalam tasnya ada flash disk kecil. Ia pegang itu seperti pegangan terakhir, tapi ia belum berani mengeluarkan. Karena di kantor ini, bukti tidak selalu menang. Yang menang biasanya suara yang paling keras. Hari ketiga, sesuatu berubah. Bukan berubah besar, tapi cukup untuk membuat orang mulai berhenti tertawa. Pagi itu, email masuk ke banyak kotak surat. Bukan email biasa. Judulnya singkat, dingin, dan membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Audit internal. Permintaan data lembur. Permintaan data vendor. Permintaan riwayat perubahan dokumen untuk beberapa bulan terakhir. Orang-orang membaca email itu seperti membaca berita duka. Bagian keuangan panik. Bagian sumber daya manusia mendadak sibuk. Orang-orang mulai saling tanya siapa yang mengajukan audit ini. Siapa yang berani membuka kotak yang selama ini ditutup rapat. Burani memanggil rapat kecil mendadak. Suaranya tinggi,
tangannya menepuk meja. Ia menyuruh semua orang fokus kerja, tidak menyebar rumor. Tapi justru nada itu terdengar seperti orang yang mencoba menahan air bah dengan telapak tangan. Di hari kelima, vendor yang biasa datang mendadak tidak muncul. Ada kabar bahwa kontraknya sedang ditahan. Ada kabar bahwa pembayaran sedang diputar balik untuk dicek ulang. Kabar itu beredar cepat, lalu ditelan, lalu muncul lagi dalam bentuk bisik yang lebih tajam. Di pantry, dua staf berbicara lirih. Kalau audit masuk, siapa yang pertama kena? Yang kecil dulu, yang kecil sudah keluar. Kalimat terakhir itu membuat mereka diam sebentar. Seolah baru sadar, orang kecil itu justru pergi tepat sebelum badai datang. Siska berdiri di dekat dispenser, menuang air, tangannya gemetar. Ia tidak yakin ini kebetulan. Ia teringat tatapan Abdul di musola, tatapan orang yang seperti sudah tahu urutan kejadian. Hari ketujuh, panggilan wawancara audit dimulai. Satu persatu karyawan dipanggil ke ruangan lantai bawah. Mereka masuk dengan wajah tegang, lalu keluar dengan wajah lebih pucat. Ada yang langsung ke toilet menahan mual. Ada yang duduk di tangga darurat, menarik nafas panjang seperti baru keluar dari air. Burani juga dipanggil. Ia masuk dengan blazer rapi, keluar dengan senyum yang dipaksa. Tapi orang-orang melihat tangannya bergetar saat ia mengangkat ponsel. Dan saat ia melewati lorong, ia tidak lagi memelototi orang-orang seperti biasa. Matanya sesekali memandang sekitar, seperti sedang mencari celah untuk lari. Di hari ke-10, jadwal rapat Dewan Direksi berubah mendadak. Biasanya rapat itu diumumkan jauh hari, tapi kali ini pengumuman datang seperti petir. Seluruh karyawan wajib hadir pada hari ke-20. Di aula utama, akan ada perkenalan pemilik perusahaan yang baru, sekaligus pembacaan hasil audit dan perubahan besar. Kata pemilik perusahaan yang baru membuat udara kantor seperti mengeras. Orang-orang mulai menebak-nebak. Ada yang bilang pemiliknya dari luar negeri. Ada yang bilang anak pemilik lama. Ada yang bilang orangnya masih muda dan terkenal tegas. Ada juga yang bilang pemilik baru itu orang yang tidak suka lihat ketidakadilan. Setiap tebakan membuat Burani makin tidak tenang. Di hari ke-12, Siska menemukan sesuatu. Bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang muncul di layar tanpa sengaja. Ia membuka folder lama untuk mencari dokumen bulanan. Di sana ada satu file yang namanya mirip, tapi tanggalnya berbeda. Siska klik. Riwayat edit muncul. Ada nama akun yang bukan miliknya. Jam edit muncul pada malam hari. Ada perubahan angka yang memindahkan beban kesalahan dari satu tempat ke tempat lain. Siska menutup file itu cepat, dadanya sesak. Ia ingat betul, Abdul pernah bilang simpan semua jejaknya. Ia tidak menyangka jejak itu akan membawanya ke tempat yang lebih gelap. Siska menggenggam flash disk di dalam tas. Ia belum berani bergerak, tapi mulai saat itu, ia tidak lagi merasa sendirian. Entah karena ia ingat Abdul, atau karena ia merasa kebenaran sedang mendekat dengan langkah pelan. Di hari ke-15, Burani mulai bertindak aneh. Ia tidak lagi sekedar marah. Ia seperti orang yang sedang menyapu jejaknya sendiri. Ia menyuruh staf membuang beberapa arsip. Ia menyuruh seseorang menghapus beberapa email. Ia menyuruh bagian umum mengecek ulang kamera lorong, lalu menegur petugas keamanan tanpa alasan. Orang-orang melihat itu, dan yang melihat mulai paham ada yang sedang ditutupi. Hari ke-17, Siska bertemu satu orang dari bagian audit di kantin bawah. Orang itu tidak bicara banyak, hanya menatap Siska sebentar dan berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kalau kamu punya bukti, simpan baik-baik. Waktunya akan datang. Siska pulang sore itu dengan langkah berat. Di halte ia menatap jalanan yang ramai, lalu membuka ponselnya. Ia ingin menghubungi Abdul, tapi ia tidak punya nomor. Ia baru sadar, Abdul tidak pernah meninggalkan jejak untuk dihubungi. Ia cuma meninggalkan kesan. Sementara itu, di tempat lain, Abdul tidak terlihat. Tidak ada yang tahu ia tidur di mana. Tidak ada yang tahu ia kerja apa. Tapi 20 hari itu,
Terasa seperti ada mata yang mengawasi kantor tanpa terlihat. Seperti ada tangan yang menarik benang dari balik layar. Hari ke-19, aula mulai dipersiapkan. Kursi disusun rapi, mikrofon dites, layar besar dinyalakan. Orang-orang datang dengan pakaian terbaik, tapi wajah mereka tidak tenang. Karena besok mereka tidak hanya akan melihat pemilik baru. Mereka akan melihat siapa yang selama ini diam, ternyata sedang mencatat semuanya. Hari ke-20 datang seperti hari yang tidak punya ampun. Pagi itu udara kantor terasa berbeda. Bukan karena dingin pendingin ruangan, tapi karena banyak orang berjalan dengan bahu tegang, mulut terkunci dan mata yang tidak berani lama-lama menatap siapapun. Tidak ada tawa kecil di pantry, tidak ada candaan di lorong. Bahkan suara sepatu pun terdengar lebih pelan, seolah setiap orang takut bunyi langkahnya ikut dicatat. Aula utama sudah disiapkan sejak subuh. Kursi-kursi disusun panjang sampai belakang. Layar besar menyala dengan latar perusahaan. Mikrofon berdiri di panggung seperti menunggu seseorang mengucapkan hukuman. Burani datang paling awal. Blazer kremnya lebih rapi dari biasanya. Tapi rapi itu justru membuat wajahnya terlihat lebih kaku. Tangannya memegang ponsel tanpa benar-benar melihat layar. Jarinya mengetuk-ngetuk seperti orang yang sedang menghitung detik. Siska datang pelan, duduk di barisan tengah. Wajahnya pucat, tapi matanya lebih berani daripada hari-hari sebelumnya. Di dalam tasnya, flash disk kecil masih ada. Ia meraba flash disk itu sekali, seperti memastikan benda itu benar-benar nyata. Di barisan belakang, beberapa karyawan saling berbisik, tapi bisiknya cepat putus. Tidak ada yang berani membangun cerita palsu hari itu. Mereka cuma punya satu pertanyaan yang berputar-putar di kepala. Pemilik baru itu siapa? Ketika jam menunjukkan waktu mulai, moderator naik ke panggung. Suaranya formal, terlalu rapi, seolah ia juga takut salah. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Hari ini akan disampaikan hasil audit, perbaikan sistem, serta perkenalan pemilik perusahaan. Kata audit membuat beberapa orang menelan ludah. Kata pemilik membuat beberapa orang menunduk. Moderator melanjutkan, membaca susunan acara, tapi yang didengar orang bukan susunan itu. Yang didengar orang adalah bunyi nafas mereka sendiri. Lalu layar besar menampilkan tulisan singkat. Pemilik perusahaan akan hadir sekarang. Lampu aula meredup sedikit. Pintu samping panggung yang biasanya tertutup tampak seperti bergetar oleh gerak orang di baliknya. Burani berdiri setengah, lalu duduk lagi. Ia menarik nafas cepat, lalu menghapus keringat di telapak tangan ke sisi rok. Gerakannya kecil, tapi cukup terlihat oleh orang yang dekat. Pintu itu terbuka pelan. Tidak ada musik. Tidak ada pengumuman berlebihan. Hanya bunyi engsel yang terdengar jelas karena ruangan terlalu sunyi. Seseorang masuk. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak juga dibuat-buat. Ia berjalan seperti orang yang tidak butuh membuktikan apapun karena ia sudah berada di tempat yang semestinya. Setelan gelap yang dipakai rapi, tapi sederhana. Wajahnya tidak berubah, tetap teduh, tetap datar, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat orang sulit menatap lama-lama. Di barisan depan, seseorang menutup mulut. Di barisan tengah, ada yang berdiri spontan. Siska membeku. Tangannya langsung mencengkeram tas, jantungnya seperti ingin melompat keluar dari dada. Burani menoleh, dan dalam 1 detik, wajahnya kehilangan warna. Itu Abdul, orang yang mereka pecat, orang yang mereka siram air, orang yang mereka tertawakan. Abdul berjalan naik ke panggung, tidak menunduk seperti dulu, tapi juga tidak mendongak dengan angkuh. Ia cuma berjalan, menatap lurus, dengan tenang yang lebih keras dari teriakan manapun. Moderator terlihat panik, seperti tidak tahu harus memanggil dengan sebutan apa. Tapi Abdul tidak menunggu moderator menyusun kalimat. Abdul berdiri dekat mikrofon dan menatap seluruh aula. Assalamualaikum. Jawaban terdengar serempak, tapi lemah. Banyak suara tercekat, seperti tidak percaya mereka baru saja menjawab salam,
Dari orang yang kemarin dianggap tidak layak ada di ruangan ini. Abdul menghela nafas pelan. Tangannya menaruh sebuah map di meja dekat mikrofon. Map hitam. Map yang hilang. Map yang membuat rapat batal. Map yang dipakai untuk memecatnya. Beberapa orang langsung menunduk, seperti baru ingat betapa mudah mereka ikut menyalahkan. Abdul bicara pelan, tapi jelas. Saya minta maaf, karena saya datang dengan cara yang mungkin membuat kalian tidak nyaman. Burani berdiri, kursinya bergeser keras, bunyinya memecah sunyi. Abdul menoleh sebentar ke arahnya, tidak lama, tidak menantang, hanya satu tatapan yang cukup untuk membuat Burani seperti kehilangan pijakan. Abdul kembali menghadap audiens. Saya menyamar sebagai office boy karena saya ingin melihat dengan mata saya sendiri bagaimana sistem berjalan. Bukan di atas kertas, tapi di lantai yang kalian pijak setiap hari. Kalimat itu membuat banyak orang seperti ditampar tanpa tangan. Ada yang menutup wajah, ada yang memejamkan mata, ada yang menelan ludah sambil gemetar. Abdul menekan tombol kecil. Layar besar menyala menampilkan grafik, daftar nama, jam akses, perubahan file, dan catatan transaksi. Tulisan-tulisan itu tampil rapi, seperti pintu yang selama ini dikunci, kini dibuka dari dalam. Siska menatap layar dan melihat nama akunnya muncul. Lalu di bawahnya ada jejak yang bukan miliknya. Air matanya jatuh tanpa suara. Burani tetap berdiri, tapi tubuhnya seperti kosong. Ia terlihat ingin bicara, tapi tenggorokannya seperti tertutup. Abdul menaruh telapak tangan di atas map hitam itu. Dokumen ini tidak hilang. Dokumen ini dipindahkan. Aula seperti berhenti bernafas. Abdul menatap seluruh ruangan sekali lagi. Dan orang yang paling mudah dikorbankan selalu orang yang paling sedikit suaranya. Beberapa orang mulai menangis pelan. Yang lain menunduk lebih dalam, bukan karena hormat pada manusia, tapi karena malu pada diri sendiri. Abdul belum menyebut statusnya secara lengkap. Ia belum membuka semua rahasia, tapi seluruh aula sudah merasakan satu hal yang sama. Hari itu mereka tidak sedang menghadiri perkenalan pemilik baru. Mereka sedang menghadiri pembukaan kebenaran yang selama ini mereka injak bersama. Aula tetap sunyi, tapi sunyi yang sudah berubah bentuk. Kalau tadi sunyi karena kaget, sekarang sunyi karena takut. Takut pada kebenaran yang sudah keburu dibuka, dan takut pada diri sendiri yang dulu ikut menutup mata. Burani masih berdiri. Wajahnya kaku, tapi matanya bergerak liar mencari jalan. Ia menatap moderator, menatap layar, menatap orang-orang yang dulu ia atur, lalu kembali menatap Abdul seperti menatap mimpi buruk yang hidup. Abdul tidak meninggikan suara. Ia tidak memukul meja. Ia tidak mempermalukan balik. Ia hanya membuka map hitam itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang disusun rapi. Nama saya Abdul, ucapnya pelan. Saya 20 hari lalu berdiri di depan ibu dengan seragam oranye. Saya disiram air di depan banyak orang. Saya dipaksa keluar tanpa diberi hak bicara. Beberapa orang menunduk lebih dalam. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangan. Abdul menatap ke barisan tengah, lalu matanya berhenti pada Siska. Abdul mengangguk kecil, seolah memberi isyarat bahwa ia tidak sendiri. Kalian semua mungkin bertanya, lanjut Abdul, kenapa saya bisa masuk lagi ke ruangan ini? Abdul menggeser mikrofon sedikit, lalu mengucapkan kalimat yang membuat udara aula seperti retak. Karena saya pemilik perusahaan ini. Suara nafas orang-orang langsung terdengar bersamaan seperti gelombang yang menabrak dinding. Ada yang spontan berdiri, lalu duduk lagi karena lututnya lemas. Ada yang menutup mulut, matanya membesar. Ada juga yang menatap lantai seperti ingin menghilang. Burani seperti kehilangan tulang. Tangannya meremas sandaran kursi, tapi tetap tidak membuatnya kuat. Bibirnya bergerak, tapi tidak keluar suara. Abdul tidak menatap Burani lama-lama. Ia tidak memberi kesempatan rasa dendam tumbuh di wajahnya. Abdul memilih menatap seluruh aula. Saya menyamar bukan untuk menjebak.
Saya menyamar untuk melihat apakah jabatan lebih dihormati daripada manusia. Abdul menekan tombol. Layar besar menampilkan potongan data audit yang lebih jelas. Ada jam akses ruangan rapat. Ada rekaman kamera yang sudutnya sengaja bergeser. Ada catatan perpindahan dokumen. Ada aliran transaksi vendor yang tidak wajar. Satu persatu muncul. Tidak semua orang paham detailnya, tapi semua orang paham artinya. Abdul mengangkat map hitam itu sedikit. Dokumen ini dipindahkan oleh orang yang ingin menciptakan alasan. Alasan untuk menyalahkan. Alasan untuk menutup jejak. Burani akhirnya menemukan suaranya, tapi suaranya tidak kuat. Ini tidak benar. Abdul menoleh, masih tenang. Ibu bilang tidak benar. Baik, sekarang kita lihat siapa yang mengubah angka lembur. Layar berpindah. Muncul daftar potongan lembur, perubahan file, dan akun yang dipakai. Siska menahan nafas. Nama Siska muncul sebagai orang yang disalahkan. Lalu di bawahnya muncul jejak akun lain dengan jam edit yang sama persis di menit-menit yang tidak mungkin dikerjakan Siska. Abdul memanggil pelan, jelas, tanpa menyudutkan. Mbak Siska? Siska berdiri. Tangannya gemetar, tapi ia melangkah maju seperti orang yang akhirnya berhenti bersembunyi. Abdul tidak menyuruhnya bicara panjang. Abdul hanya berkata, "Terima kasih sudah bertahan." Kalimat sederhana itu membuat Siska menangis. Bukan tangis lemah, tapi tangis orang yang terlalu lama dipaksa menanggung beban yang bukan miliknya. Lalu Abdul menatap semua orang lagi. "Saya tidak marah pada kalian yang diam," kata Abdul. "Saya paham. Kalian butuh gaji, kalian butuh makan, kalian takut dipecat." Beberapa orang menangis lebih keras. Tapi saya ingin kalian juga paham. Lanjut Abdul, diam itu ada harganya. Dan harga itu dibayar oleh orang yang paling lemah. Abdul berjalan pelan di atas panggung, lalu berhenti di sisi meja depan. Ia menatap Burani, bukan seperti bos menatap bawahan, melainkan seperti manusia menatap manusia. "Saya tidak akan menyiram ibu dengan air," ucap Abdul. "Saya tidak akan menghina ibu di depan orang." Burani menelan ludah, matanya mulai basah. "Tapi saya juga tidak akan menutup mata," lanjut Abdul. "Perusahaan ini bukan tempat untuk mematahkan martabat orang." Abdul memberi isyarat pada bagian audit. Seseorang berdiri dan membaca keputusan dengan bahasa resmi. Ada pemutusan jabatan, ada pemeriksaan lanjutan, ada pemulihan hak karyawan, ada perbaikan sistem. Burani duduk perlahan, seperti orang yang baru kehilangan dunia. Di barisan depan beberapa orang berdiri dan menunduk. Ada yang sampai jatuh bersimpuh karena tubuhnya tidak kuat menahan malu. Ada yang beristighfar pelan. Ada yang menutup wajah, menangis karena teringat mereka pernah tertawa ketika Abdul disiram. Abdul mengangkat tangannya, menghentikan gerak berlebihan itu. "Jangan untuk saya," ucap Abdul pelan. "Untuk Allah." Kalimat itu membuat aula kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Sunyi yang hangat dan menyakitkan sekaligus. Hangat karena ada keadilan yang datang tanpa dendam. Menyakitkan karena semua orang sadar mereka pernah salah menilai manusia. Abdul berdiri tegak di depan mikrofon. Wajahnya tetap teduh. Di atas panggung, seragam oranye itu tidak ada lagi. Tapi bekas air itu seolah masih menetes di ingatan semua orang. Setelah aula bubar, kantor tidak langsung menjadi hangat. Hari itu memang selesai, tapi rasa malu tidak bisa pulang secepat orang-orang. Di lorong-lorong kaca, langkah kaki terdengar pelan. Banyak yang menunduk saat berpapasan, seolah mata mereka baru sadar bahwa menatap orang kecil dengan merendahkan adalah dosa yang mudah dilakukan. Burani sudah tidak ada di lantai 10. Kursinya kosong, tapi bekas suaranya masih seperti menempel di dinding. Beberapa orang yang dulu paling sering tertawa, kini justru paling takut. Mereka takut Abdul akan membalas, walau Abdul tidak pernah bicara soal balasan. Pagi berikutnya, Abdul datang lebih awal. Bukan untuk menunjukkan kuasa,
Tapi karena ia sudah terbiasa bangun sebelum ramai, ia masuk lewat pintu depan tanpa pengawalan yang berlebihan. Petugas keamanan berdiri kaku, seperti ingin memberi hormat berlebihan, namun Abdul mengangkat telapak tangan pelan. "Seperti biasa saja, Pak." Kalimat itu membuat petugas keamanan menelan ludah. Ia mengangguk, lalu matanya berkaca-kaca. Ia ingat hari Abdul menyerahkan kartu aksesnya dengan baju basah dan tetap berkata terima kasih. Abdul naik ke lantai 10. Lorong yang dulu jadi tempat bisik-bisik, kini jadi lorong yang terlalu sunyi. Orang-orang berhenti bicara saat Abdul lewat. Ada yang pura-pura menata kertas, ada yang menunduk pada layar, ada yang berdiri tapi tidak tahu harus berkata apa. Abdul tidak langsung masuk ke ruang pemilik. Ia berjalan menuju pantry. Di pantry itu, gelas-gelas tersusun lebih rapi daripada biasanya. Seolah orang-orang ingin menebus masa lalu dengan kerapian. Abdul memandang sebentar, lalu mengambil satu gelas yang miring, membenarkannya pelan. Tidak ada kata. Tapi gerak itu membuat beberapa orang terdiam lebih dalam karena mereka paham. Abdul tidak sedang mengingatkan. Abdul sedang memulihkan. Siska dipanggil ke ruangan yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Ruang itu kini punya papan nama baru, tapi pintunya tidak berubah. Siska masuk dengan tangan dingin, seperti membawa seluruh ketakutan bertahun-tahun di ujung jarinya. Abdul berdiri, tidak duduk di kursi besar. Ia menyambut Siska dengan senyum yang tipis. "Mbak Siska, duduk." Siska duduk pelan. Matanya tidak berani menatap lama. "Saya takut, Pak." Abdul menggeleng halus. "Saya tidak suka dipanggil begitu oleh orang yang pernah saya lihat menangis sendirian." Siska terkejut, lalu air matanya jatuh. Ia menutup wajah, malu karena menangis di depan pemilik perusahaan, tapi Abdul tidak membuatnya merasa salah. Abdul menggeser selembar surat ke arah Siska. Surat itu bukan surat teguran, itu surat pengangkatan. Siska mengangkatnya perlahan, membaca namanya, membaca jabatan baru, membaca pemulihan hak dan perlindungan kerja yang disahkan. "Saya tidak pantas," bisik Siska. Abdul menatapnya tenang. "Mbak pantas. Yang membuat Mbak merasa tidak pantas itu sistem yang salah." Siska menangis lebih keras, tapi kali ini tangisnya berbeda. Tangis yang seperti melepaskan batu dari dada. Beberapa hari berikutnya, Abdul bergerak tanpa banyak acara. Ia membentuk tim kecil untuk memperbaiki sistem lembur, bukan hanya membayar yang kurang, tapi memastikan tidak bisa dipotong diam-diam lagi. Ia memutus jalur vendor yang kotor dan membuka jalur baru yang lebih adil. Ia membuat pelaporan yang bisa diakses tanpa takut, karena ia tahu ketakutan adalah alat paling murah untuk menumbuhkan kezaliman. Namun yang paling sulit bukan sistem. Yang paling sulit adalah hati manusia. Suatu siang Abdul meminta seluruh karyawan berkumpul, bukan di aula besar, tapi di ruang pertemuan sederhana. Tidak ada panggung, tidak ada jarak. Abdul berdiri di depan mereka seperti berdiri di depan saudara. "Saya tahu kalian banyak yang ingin minta maaf," ucap Abdul pelan. Tidak ada yang menjawab, banyak yang menunduk. Abdul melanjutkan, "Saya sudah memaafkan, tapi saya ingin kalian paham, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti memilih tidak membalas, tapi tetap memperbaiki." Beberapa orang menangis pelan. Ada yang bibirnya bergetar menyebut istighfar. Abdul menunduk sebentar. "Saya juga pernah lemah. Saya juga pernah ingin membalas. Tapi di musola kecil itu, saya ingat, manusia bisa kehilangan segalanya kalau hatinya rusak. Jadi saya minta, jangan ulangi lagi pada siapapun. Jangan buat orang merasa kecil di tempat dia mencari nafkah." Kata-kata itu masuk tanpa perlu ditinggikan, karena semua orang ingat, Abdul pernah benar-benar dibuat kecil. Sore hari, Abdul berjalan menuju musola lantai 10. Musola itu sudah mulai direnovasi, diperbesar, tapi sajadah lama yang tipis masih ada di pojok, belum dibuang. Abdul mengambil sajadah itu, merapikannya, lalu meletakkannya kembali. Ia sholat dengan tenang. Setelah salam,
Ia duduk sebentar menatap lantai. Di luar, kantor masih belajar menjadi tempat yang manusiawi. Di dalam, Abdul berbisik pelan, memanggil Allah, bersyukur karena hatinya tidak dibiarkan keras ketika punya kuasa. Ketika Abdul keluar musola, lorong kaca terlihat lebih terang. Bukan karena lampu, tapi karena ada sesuatu yang berubah pelan di wajah orang-orang yang ia lewati. Mereka mulai belajar menunduk bukan kepada jabatan, tapi kepada adab.